Mentari pagi baru saja menyibak kabut tipis di langit Subang. Udara masih segar, embun masih menempel di dedaunan, dan suara burung bersahut-sahutan dari pepohonan belakang rumah. Di sebuah rumah yang sederhana namun bersahaja, Pak Dedi Mulyadi duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangan kanan dan koran pagi di tangan kiri. Ia mengenakan sarung dan kaos lengan panjang, khas kebiasaannya saat santai. Dari dapur, istrinya terdengar sedang menyiapkan sarapan. Rumah itu dipenuhi suasana damai dan kehangatan. "Pak, jangan lupa nanti siang ada undangan ke kantor desa," kata sang istri sambil membawa sepiring nasi uduk ke meja. "Iya, Bu. Tapi siang, kan? Pagi ini masih bisa santai dulu," jawab Pak Dedi sambil tersenyum kecil. Tak lama kemudian, terdengar suara mesin motor dinyalakan. Ternyata Aldi, anak sulung Pak Dedi, sudah siap hendak berangkat ke kampus. Ia mengenakan jaket rapi, celana panjang, sepatu, dan tentu saja helm terpasang dengan benar. "Di, kamu udah sarapan?" tanya ibunya dari balik pintu dapur. "Belum, Bu. Nanti aja di kampus. Telat nih," jawab Aldi sambil menyampirkan tas ke punggung. Pak Dedi menoleh, mengamati anaknya dengan seksama. Ia tahu betul anaknya itu tipe yang disiplin dan taat aturan, terutama soal berkendara. Sejak kecil, Aldi dididik untuk selalu patuh terhadap hukum, tidak ugal-ugalan, dan menghormati aturan lalu lintas. "Sini sebentar, Di," panggil Pak Dedi. Aldi mendekat. Pak Dedi memeriksa kelengkapan motornya sekilas. Lampu menyala, spion lengkap, plat nomor jelas, dan suara mesin normal. "STNK sama SIM bawa, kan?" tanya Pak Dedi. "Bawa, Pak. Lengkap semua. Tenang aja." Pak Dedi mengangguk. "Ingat, ya. Hati-hati di jalan. Yang penting bukan cuma selamat, tapi juga sopan di jalan. Jangan terpancing emosi kalau ada yang ugal-ugalan." "Iya, Pak. Siap laksanakan," jawab Aldi sambil tersenyum. Dengan itu, ia menyalakan motor dan melaju perlahan keluar dari gerbang rumah. Pak Dedi kembali duduk, menyesap tehnya sambil menatap jalan depan rumah. Ia tak tahu bahwa pagi yang tampak biasa itu akan segera berubah menjadi awal dari kejadian yang membuat darahnya mendidih. Aldi melaju santai di atas motornya. Jalanan pagi itu cukup lengang, hanya sesekali mobil pribadi dan pengendara motor lain melintas. Ia melewati deretan warung, kantor kelurahan, dan sekolah dasar yang baru saja membuka gerbangnya untuk para murid. Setiap lampu merah ia berhenti, menyalakan lampu sein saat berbelok, dan menjaga kecepatan sesuai batas. Ia bahkan sempat memberi jalan kepada seorang ibu yang hendak menyeberang sambil menggandeng anak kecil. Ini sudah jadi kebiasaannya sejak dia mendapatkan SIM 2 tahun lalu. Ketika memasuki jalan protokol menuju kampus, Aldi melihat tanda razia terpampang di depan. Ada beberapa polisi berdiri sambil menghentikan sejumlah pengendara motor. Ia tidak merasa cemas karena yakin tidak ada satupun aturan yang ia langgar. Dengan percaya diri, Aldi tetap melaju sesuai arahan, mengikuti petugas yang memberi isyarat untuk menepi. Ia memarkirkan motornya dengan rapi di sisi jalan dan membuka kaca helmnya. "Selamat pagi, Dik. Tolong tunjukkan SIM dan STNK-nya," kata seorang petugas berseragam, tanpa senyum dan dengan nada yang datar. Aldi mengangguk sopan, lalu mengambil dompet dari saku celana dan menyerahkan dokumen yang diminta. Ia memperhatikan sekeliling, ada beberapa pengendara lain yang juga tampak bingung atau bahkan diminta membayar denda di tempat. Petugas itu melihat-lihat SIM dan STNK Aldi, lalu mengangguk kecil. Tapi alih-alih mengembalikannya, ia berkata, "Kamu kami tilang ya, karena knalpot kamu tidak standar." Aldi terkejut. "Maaf, Pak. Ini knalpot pabrikan, saya nggak pernah ganti. Bapak bisa cek langsung. Bahkan masih ada stiker resmi dari dealer." Petugas itu melirik motor sekilas, lalu berkata, "Tetap saja. Suaranya agak keras. Itu bisa mengganggu pengguna jalan lain." Ucapan itu terdengar dibuat-buat, dan Aldi mulai merasa ada yang tidak beres. "Tapi Pak, suara knalpot ini masih dalam batas wajar.
Saya juga sudah uji emisi 2 bulan lalu, ujar Aldi, mencoba tetap tenang. Tapi ia tahu, argumennya tak digubris. Tanpa banyak bicara lagi, petugas itu mengeluarkan surat tilang dan mulai menulis data Aldi. Aldi hanya bisa menghela napas. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Apalagi melihat pengendara lain yang knalpotnya benar-benar bising malah dibiarkan lewat begitu saja. Setelah surat tilang diserahkan, Aldi pun diminta mengambil kembali SIM-nya nanti di kantor polisi. Ia melangkah kembali ke motornya dengan hati panas dan kepala penuh pertanyaan. Dalam perjalanan pulang, Aldi tidak langsung ke kampus. Ia memutuskan berbalik arah menuju rumah. Pikirannya hanya satu, memberi tahu ayahnya. Ia tahu, Pak Dedi tidak akan tinggal diam jika mendengar anaknya ditilang tanpa alasan jelas. Motor Aldi melaju cepat melewati jalan yang sama, tapi kini suasananya terasa jauh berbeda. Tak ada lagi ketenangan pagi, hanya perasaan kecewa dan marah yang membuncah di dada. Wajahnya mengeras, gigi terkatup, dan pandangan lurus menatap jalan tanpa senyum. Setibanya di rumah, ia langsung memarkirkan motor dan berjalan masuk tanpa melepas helm. Langkahnya cepat dan berat, seperti menahan sesuatu yang ingin segera diluapkan. Pak Dedi, yang masih duduk di beranda, mengangkat alis melihat anaknya kembali. "Loh, kok balik lagi? Ada yang lupa?" Aldi tak langsung menjawab. Ia meletakkan helm di atas meja dengan suara cukup keras, lalu duduk di hadapan ayahnya. Wajahnya gelap, matanya menatap lantai. "Ditilang, Pak," katanya singkat. Pak Dedi meletakkan cangkir tehnya perlahan. "Ditilang? Kenapa? Kamu kan lengkap semuanya." Aldi mengangguk. "Itu dia. Lengkap. Tapi katanya knalpot nggak standar. Padahal itu masih bawaan pabrik. Bahkan ada stiker resminya." Pak Dedi mulai menyandarkan tubuh, tatapannya berubah tajam. "Kamu sudah jelaskan itu ke petugas?" "Sudah. Tapi mereka tetap maksa. Kayak asal cari kesalahan aja, Pak. Yang lain malah lolos, padahal knalpotnya bising banget." Hening sejenak. Angin berhembus pelan, tapi ketegangan di teras rumah itu terasa mengeras. Aldi menunduk, menahan emosi, sementara Pak Dedi mengepalkan tangan di pangkuannya. "Dikasih surat tilang?" tanya Pak Dedi, suaranya datar. "Iya, SIM disita. Disuruh ambil ke kantor polisi nanti," jawab Aldi. Pak Dedi mengangguk perlahan, lalu berdiri. "Ayo, temani Bapak ke sana. Kita selesaikan baik-baik. Tapi kalau mereka tidak bisa memberi penjelasan yang masuk akal, Bapak tidak akan diam." Aldi menatap ayahnya, ada harapan yang tumbuh di matanya. Ia tahu betul, jika ayahnya sudah bicara seperti itu, maka akan ada sesuatu yang berubah. Pak Dedi masuk ke dalam untuk mengganti sarung dengan celana panjang dan mengenakan peci hitamnya yang khas. Ketegasan mulai terpancar dari setiap langkahnya. Hari yang tadinya tampak biasa, kini mulai terasa serius. Pak Dedi melangkah mantap menuju garasi. Ia mengambil jaket hitam polos dan memeriksa kunci motor tuanya yang masih terawat dengan baik. Aldi sudah menunggu di luar, masih dengan wajah murung. Mereka saling berpandangan sebentar, lalu tanpa banyak kata, berboncengan menuju lokasi razia. Di sepanjang jalan, Aldi merasa campur aduk. Ia senang ayahnya turun tangan, tapi juga was-was. Ia tahu, ayahnya bukan tipe yang marah meledak-ledak. Tapi justru karena itu, setiap kata yang keluar bisa menghantam lebih keras dari teriakan. Saat mendekati lokasi razia, suasana masih sama seperti tadi pagi. Beberapa polisi berdiri di tepi jalan, memberhentikan kendaraan dengan gerakan tangan yang sudah hafal. Beberapa pengendara tampak pasrah, sementara yang lain tampak berdebat. Pak Dedi memarkirkan motornya dengan tenang. Ia turun dan berdiri tegap, mengenakan peci hitamnya. Sosoknya mungkin sederhana, tapi wibawanya sulit diabaikan. Beberapa petugas mulai melirik ke arahnya, seolah mengenali siapa yang datang. Salah satu petugas, pria berperawakan besar dengan pangkat di pundak, menghampiri. "Ada yang bisa kami bantu, Pak?" Pak Dedi mengangguk kecil.
Bisa. Tadi pagi anak saya ditilang di sini. Saya ingin tahu alasan pastinya. Petugas itu terlihat gugup sesaat. Oh, siapa namanya, Pak? Aldi. Motornya standar, surat lengkap, helm dipakai. Tapi ditilang karena knalpot katanya tidak sesuai standar. Saya minta penjelasan, bukan alasan, ujar Pak Dedi, nadanya datar tapi dingin. Petugas itu menoleh ke arah rekannya yang lebih muda, yang ternyata adalah orang yang menilang Aldi sebelumnya. Petugas muda itu berjalan mendekat, wajahnya mulai pucat. Pak, kami hanya menjalankan razia. Kadang suara knalpot memang terdengar keras meskipun standar. Kami hanya berjaga-jaga, jawabnya dengan gugup. Pak Dedi menghela napas panjang. Ia mendekat satu langkah dan menatap langsung ke mata petugas itu. Kalau knalpotnya benar-benar standar dan tidak melanggar, lalu apa dasarnya menilang? Apakah hanya karena dia terlihat mudah diintimidasi? Tak ada jawaban. Hening beberapa detik terasa seperti lama. Petugas lain tampak gelisah, dan warga yang menonton dari jauh mulai berkumpul, diam-diam mengamati. Saya ini bukan sedang marah, Pak, lanjut Pak Dedi, kali ini dengan nada sedikit meninggi. Saya sedang mengajarkan. Jangan main tilang kalau tidak bisa membuktikan pelanggaran. Jangan biarkan kepercayaan rakyat pada polisi habis, hanya karena ulah seperti ini. Keringat dingin mulai membasahi pelipis petugas muda itu. Ia menunduk, lalu berkata lirih, "Kami minta maaf, Pak. Saya akui, seharusnya tidak ditilang." Pak Dedi hanya mengangguk. "Saya tidak ingin lihat ini terulang. Saya datang bukan untuk mengintimidasi, tapi untuk mengingatkan. Penegak hukum harus memberi rasa aman, bukan rasa takut." Setelah percakapan yang cukup tegang di pos razia, suasana mulai mereda. Namun, Pak Dedi belum puas. Baginya, permintaan maaf saja tidak cukup jika tidak disertai tanggung jawab. Ia meminta petugas menunjukkan bukti bahwa knalpot motor Aldi memang melanggar standar. Petugas muda itu terlihat panik. Ia mencoba membuka aplikasi pengukur kebisingan di ponselnya, tapi alat seadanya itu tidak bisa memberi angka pasti. Aldi hanya berdiri di samping, menatap motornya yang sejak tadi menjadi kambing hitam. "Kalau alatnya tidak akurat, bagaimana kalian bisa menilai pelanggaran?" tanya Pak Dedi, kini berdiri di hadapan semua petugas. Salah satu petugas senior akhirnya mendekat. Ia berbicara lebih tenang, tampaknya mencoba menjadi penengah. "Pak Dedi, kami mohon maaf. Sepertinya memang ada kekeliruan dalam pelaksanaan di lapangan." Pak Dedi mengangguk singkat, lalu menjawab, "Kekeliruan itu bisa dimaklumi kalau diselesaikan dengan bijak. Tapi kalau dibiarkan, itu jadi kebiasaan buruk." Petugas senior itu kemudian memanggil petugas muda yang sebelumnya menilang Aldi, lalu memintanya menyerahkan kembali SIM Aldi dan membatalkan tilangnya secara resmi. "Ini, Pak, kami kembalikan SIM-nya. Surat tilangnya sudah kami coret," ujar petugas muda itu, suaranya pelan dan penuh rasa bersalah. Aldi menerima SIM-nya dengan ucapan terima kasih, meskipun nada bicaranya masih penuh emosi yang ditahan. Baginya, bukan tentang surat tilang, melainkan perasaan tidak dihargai sebagai warga yang taat aturan. Pak Dedi berbalik dan menatap warga yang masih berdiri memperhatikan. Ia berkata dengan suara yang cukup keras agar semua mendengar, "Kita bukan bangsa yang lemah. Kalau benar, jangan diam. Tapi kalau salah, jangan keras kepala." Suasana hening, namun penuh rasa hormat. Beberapa orang mengangguk pelan, ada pula yang merekam momen itu dengan ponsel mereka. Bagi mereka, ini bukan hanya soal tilang. Ini tentang keberanian melawan ketidakadilan dengan kepala dingin. Setelah semuanya selesai, Pak Dedi mengajak Aldi kembali ke motor. "Ayo, Di, kita pulang. Bapak nggak suka berlama-lama di tempat yang bikin darah naik." Aldi tersenyum kecil, meskipun wajahnya masih menyimpan kekesalan. Ia naik ke atas motor, dan mereka pun meninggalkan lokasi razia, diiringi tatapan mata banyak orang yang diam-diam kagum. Perjalanan pulang tak banyak diisi percakapan.
Aldi yang biasanya bawel di belakang kini diam 1000 bahasa. Ia masih merenungkan apa yang baru saja terjadi. Ayahnya memang luar biasa. Tegas, tapi tetap tenang. Marah, tapi tetap beradab. Sesampainya di rumah, Pak Dedi langsung duduk kembali di beranda, melepaskan jaket dan pecinya. Tehnya sudah dingin, tapi ia menyesapnya juga. Matanya menatap lurus ke depan, sementara Aldi duduk di sampingnya. Kata Pak Dedi pelan, Bapak nggak marah karena kamu ditilang. Bapak marah karena kamu benar, tapi diperlakukan seolah salah. Aldi mengangguk. Saya juga kesel, Pak. Rasanya kayak enggak dianggap. Padahal saya cuma pengen jadi warga yang patuh aturan. Pak Dedi menoleh. Itu yang paling bahaya dari penyalahgunaan wewenang. Dia bikin orang baik jadi apatis. Bikin yang jujur merasa sia-sia. Aldi menunduk. Ia tahu maksud ayahnya benar. Banyak orang akhirnya memilih untuk tidak peduli karena merasa sistem tidak mendukung orang yang benar. Makanya, lanjut Pak Dedi, kalau kamu lihat ketidakadilan, jangan diam, tapi lawan dengan cara yang benar. Jangan ikut-ikutan jadi kasar atau arogan. Aldi mengangkat kepala. Tadi Bapak bisa aja marah besar di depan umum, tapi Bapak malah tenang. Itu memang sengaja, ya? Pak Dedi tersenyum tipis. Marah itu mudah. Yang sulit itu mengatur marah supaya tepat sasaran. Kalau kita marah berlebihan, pesan kita malah nggak sampai. Aldi terdiam. Kata-kata ayahnya lebih dalam daripada yang ia pikirkan. Ia baru benar-benar menyadari bahwa ketegasan bukan soal keras suara, tapi kokohnya pendirian. Dan satu hal lagi, kata Pak Dedi sambil menepuk bahu anaknya. Kamu punya hak untuk didengar, asal kamu tetap sopan. Jangan jadi pengecut, tapi juga jangan jadi preman. Aldi mengangguk lagi, kali ini dengan lebih mantap. Saya mengerti, Pak, dan saya bangga punya Bapak. Pak Dedi hanya tersenyum, lalu berdiri dan masuk ke dalam rumah. Aldi masih duduk di beranda, memandangi motornya. Hari itu, ia bukan hanya belajar soal hukum, tapi juga soal keberanian, harga diri, dan cara menjadi laki-laki yang benar. Keesokan harinya, saat matahari baru mulai naik dan kabut pagi masih menggantung tipis di halaman rumah, sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah Pak Dedi. Dari dalamnya turun 2 orang. Salah satunya adalah petugas senior yang kemarin menemui Pak Dedi saat razia. Pak Dedi yang tengah menyapu halaman langsung menghentikan gerakannya. Ia meletakkan sapu di dinding, lalu melangkah pelan mendekati pagar. Assalamualaikum, Pak Dedi. Sapa petugas itu sopan. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jawab Pak Dedi dengan datar. Petugas itu menunduk sedikit. Kami datang mewakili pos lantas kemarin. Pak, ada yang ingin kami sampaikan langsung. Pak Dedi membukakan pagar dan mempersilakan mereka duduk di bangku bambu depan rumah. Tak lama, Aldi keluar dari dalam, heran melihat tamu yang tak biasa itu. Ia memilih berdiri di belakang ayahnya. Pertama-tama, kami ingin menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas kejadian kemarin, ucap petugas itu. Kami sudah evaluasi internal, dan kami akui memang ada kekeliruan prosedur. Pak Dedi menatap mereka dengan tenang. Kekeliruan itu manusiawi. Tapi kalau tidak diakui, jadi kesombongan. Terima kasih sudah datang dan mengakui. Petugas yang lebih muda, yang menilang Aldi, ikut angkat bicara. Wajahnya tampak tulus dan sedikit menyesal. Pak, saya juga minta maaf langsung ke Mas Aldi. Saya terbawa suasana, dan saya sadar saya keliru. Saya janji akan lebih profesional ke depannya. Aldi mengangguk pelan. Ia tak menyangka akan mendengar permintaan maaf seperti itu. Saya maafkan, Pak. Tapi tolong, jangan sampai orang lain yang taat aturan malah dipersulit. Itu nyakitin. Siap, Mas. Kami belajar banyak dari ini, balas petugas itu. Pak Dedi memandang mereka berdua, lalu berkata, kalau kalian bisa belajar dari kesalahan, itu lebih baik dari 1000 alasan pembenaran. Ingat,
Seragam yang kalian pakai itu bukan untuk menakuti, tapi untuk melindungi. Percakapan itu berakhir dengan hangat. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanya kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan satu sama lain. Ketika para tamu itu pamit, suasana hati Aldi pun terasa lebih lega. Ia tahu, kadang keadilan datang tidak dalam bentuk pemenjaraan atau hukuman, tapi dalam keberanian untuk mengakui salah dan komitmen untuk berubah. Setelah para petugas berpamitan dan mobil dinas mereka perlahan meninggalkan gang kecil di depan rumah, suasana kembali tenang. Namun ketenangan itu berbeda. Ada semacam rasa lega yang tersisa di udara, seperti beban yang baru saja diturunkan dari pundak. Pak Dedi masih duduk di bangku bambu, tangannya memegang cangkir teh yang sudah diisi ulang oleh istrinya. Aldi duduk di sebelahnya, kali ini dengan ekspresi jauh lebih rileks dari hari sebelumnya. "Gimana rasanya?" tanya Pak Dedi tanpa menoleh. Aldi tersenyum kecil. "Rasanya puas, Pak. Bukan karena mereka minta maaf, tapi karena akhirnya saya ngerti kenapa Bapak nggak pernah mau marah sembarangan." Pak Dedi mengangguk pelan. "Kadang kita ini terlalu buru-buru pengen dilihat benar. Padahal kalau kita tahan sedikit, dan pakai cara yang tepat, keadilan itu akan datang dengan sendirinya." Aldi menatap ke depan, ke jalan kampung yang mulai ramai dilewati anak-anak sekolah. "Tapi kalau semua orang diam, yang salah bisa makin jadi-jadi, ya Pak?" "Betul," jawab Pak Dedi. "Makanya, bukan diam. Tapi juga jangan jadi ribut tanpa arah. Kita harus tahu kapan waktunya bicara, dan kapan waktunya mendengarkan." Hari itu Aldi merasa seperti diberi bekal yang sangat berharga. Bukan sekadar soal hukum atau lalu lintas, tapi soal sikap. Bagaimana menjadi manusia yang berdiri untuk kebenaran, tapi tetap rendah hati. Beberapa tetangga yang melihat kedatangan mobil polisi tadi mulai berdatangan. Mereka menanyakan kejadian dan mendengarkan cerita Pak Dedi dengan antusias. Sebagian besar merasa bangga, karena ada yang berani menyuarakan keadilan tanpa memicu keributan. "Yang Pak Dedi lakuin itu luar biasa," ujar seorang bapak. "Kami jadi lebih percaya, ternyata masih bisa kok lawan ketidakadilan dengan cara yang beradab." Pak Dedi hanya tersenyum. "Yang luar biasa itu kalau kita semua mulai berani jaga keadilan dari hal-hal kecil. Jangan tunggu viral dulu baru peduli." Di sore harinya, Aldi menulis kejadian itu dalam jurnal pribadinya. Ia menyadari bahwa dalam hidup, akan selalu ada ketidakadilan. Tapi juga akan selalu ada pilihan untuk menyikapinya dengan kepala dingin dan hati teguh. Ia menutup jurnalnya dengan satu kalimat yang terinspirasi dari ayahnya. "Kebenaran tak butuh teriakan, cukup keteguhan dan ketulusan." Dan begitulah, dari sebuah tilang yang tak adil, lahir pelajaran yang tak ternilai. Bagi Aldi, bagi ayahnya, dan bagi siapapun yang mendambakan keadilan yang manusia.